Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi kepada ayah bunda yang sedang mendampingi anaknya belajar di rumah. Baik, pada pagi hari ini kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kesehatan untuk bisa melakukan aktivitas seperti mana biasanya. Baiklah anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini saya Edmond Poridian Dinata SPD selaku pengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, insya Allah akan membimbing anak-anak kelas 81, 82, dan 83 insya Allah sampai pada semester 2 nanti. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang interaksi antar ruang daripada negara-negara di Asia Tenggara, khususnya di organisasi ASEAN. Pada bab pertama, penjelasan ASEAN. Kemudian negara-negara ASEAN. Ketiga, interaksi antar negara-negara ASEAN. Kemudian faktor-faktor apa saja yang akan nantinya yang mendorong ataupun yang menghambat perkembangan daripada ASEAN itu sendiri. Baik, apa itu ASEAN? ASEAN di dalam bahasa asingnya adalah Association of South Asian Nations, ya, ataupun ASEAN. ASEAN disebut juga dengan perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang digabungkan menjadi satu, sebuah organisasi, ya, sebuah organisasi yang menaungi bangsa-bangsa yang ada di Asia Tenggara. Baik anak-anakku sekalian, organisasi ini tidak berdiri dengan begitu saja. Ditandatanganinya deklarasi Bangkok itu bangsa-bangsa yang ada di negara khususnya di Asia Tenggara melakukan kesepakatan untuk melakukan kerjasama. Nah, di dalam wadah ASEAN inilah para bangsa yang bersatu tadi, ya, contoh seperti Indonesia, kemudian Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya, itu memiliki satu tujuan, di mana dari bentuknya ASEAN itu adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan juga pengembangan kebudayaan di negara-negara anggotanya. Selain itu, ASEAN juga bertujuan untuk memajukan perdamaian dan kestabilan tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan membahas peradaban antara anggota-anggota dengan cara damai. Maksudnya apa di sini? Di dalam organisasi ASEAN ini, mereka menciptakan bagaimana menciptakan situasi yang aman, damai. Karena apa? Karena di daerah khususnya di Asia Tenggara itu pada umumnya negara ini adalah berdekatan. Contoh seperti Malaysia, Indonesia, perbatasannya cuma perbatasan di tengah lautan. Nah, hal ini perlu diperhatikan oleh anak-anak semua, bagaimana sebuah negara itu bisa bekerja sama, karena negara-negara ini merupakan negara yang berdekatan dan hampir memiliki kesamaan budayaan. Baik, pada awalnya ASEAN ini berdiri diperkarasai oleh 5 negara, ya, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan juga Thailand. Kemudian negara-negara di Asia Tenggara ini saking berkembangnya, maka negara yang ada di Asia Tenggara ini yang lain ikut bergabung.
seperti Laos, Vietnam, Myanmar, Kamboja ikut bergabung. Nah, di dalam mereka bergabung, maka terjadilah sosial, interaksi dalam ruangan di dalam wadah ASEAN tadi. Dan perlu anak-anak ketahui, seperti yang ada di slide berikut ini, ada lambang ASEAN yang menandakan 10 pita yang diikat menjadi satu yang warna kuning ya. Kemudian dilingkari warna merah di tulisan ASEAN. Itu merupakan lambangan daripada 10 negara yang memiliki satu tujuan untuk memakmurkan persatuan di dalam ASEAN itu sendiri. Baik, kerjasama ASEAN itu bentuk-bentuk hubungan interaksi antar negara Asia Tenggara untuk mencapai satu persetujuan, menguntungkan semua negara terlibat. Nah, hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan bermunculan kebutuhan baru ya, dari tiap-tiap negara anggota. Nah, jadi dengan adanya tadi, misalnya satu negara yang berpenghasilan lebih ataupun seperti Indonesia memiliki batu bara, dia akan mengekspor batu bara itu. Kemudian kita memiliki nikel, contohnya di Kepulauan Kepri, kita memiliki boksit yang begitu banyak sehingga kita bisa mengekspor daripada bangsa Indonesia, maksudnya bisa mengekspor boksit ke luar negeri. Nah, ini seperti halnya juga kebalikannya. Jika negara lain memiliki sumber daya alam yang lebih, maka mereka juga bisa mengekspor sumber daya alam mereka dari negaranya ke negara lain. Nah, ini yang membuatnya nanti kita akan bahas tentang faktor pengaruh interaksi ini. Gitu ya. Ada faktor yang pendorong. Bagaimana faktor pendorong dimaksud di sini adalah kesamaan ataupun perbedaan daripada sumber daya alam. Ini pendorong, walaupun dia berbeda hasil sumber daya alamnya, tapi ini merupakan pendorong daripada kegiatan di ASEAN ini. Ya, contoh beda penghasilannya. Thailand misalnya, dia menghasilkan beras, dia bisa mengekspor beras ke luar negeri ataupun ke negara kita, bisa mengekspor ke negara yang lain. Nah, itu salah satu contoh daripada faktor pendorongnya, yaitu daripada sumber daya alamnya. Kemudian ada persamaan dan perbedaan wilayah. Persamaannya apa? Sama-sama berada di Asia Tenggara, ya, anak-anak sekalian. Kemudian perbedaannya apa? Perbedaannya yang masing-masing negara memiliki kawasan ataupun daerah kekuasaannya masing-masing. Nah, kita masuk berikutnya itu faktor penghambat. Faktor penghambat jelas. Contoh, Indonesia memiliki ideologi yang berbeda dengan Thailand, dengan Singapura, dengan Kamboja. Otomatis ini adalah faktor penghambatnya. Kenapa? Karena masing-masing memiliki ideologi, ya, ideologi. Kemudian yang sering menghambat itu adalah terjadinya gesekan, konflik. Seperti baru-baru ini kita lihat adanya penangkapan ikan di daerah Indonesia. Itu merupakan salah satu penghambat daripada kegiatan daripada ASEAN itu. Kenapa? Terjadinya penangkapan kapal asing yang sengaja untuk mengambil hasil kekayaan alam di Indonesia. Nah, kemudian adanya kebijakan-kebijakan protektif, ya, kebijakan-kebijakan yang memang harus diambil oleh suatu negara. Itu tidak bisa kita larang, itu adalah hak dia. Kemudian perbedaan kepentingan. Apa maksudnya perbedaan kepentingan? Ya, setiap anggota ASEAN pasti memiliki kepentingan tersendiri. Di balik tujuan bersama pasti ada kepentingan sendiri yang akan dicapainya. Ya, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk saat ini. Kemudian kekurangan ini semua dikarenakan kita dalam keadaan COVID, jadi Bapak menjelaskannya tidak terlalu detail, terlalu panjang, mengingat juga kegiatan ini kita lakukan secara daring. Jadi kepada anak-anak kami, jangan putus sampai di sini saja. Silakan cari referensi-referensi lain seperti
nantinya Anda bisa minjam buku khusus di kelas 8 yang terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ya, yang tahun 2018 edisi revisi 2017 ini. Insya Allah di sekolah kita, di perpustakaan kita itu sudah disediakan, silakan anak-anak Bapak untuk meminjam. Kemudian referensi-referensi lain yang bisa mendukung, baik itu yang ada di sosial media ataupun yang ada di Google, boleh ya. Searching dulu, cari tentang apa namanya itu, tentang interaksi antara di ASEAN ini. Ya, baik, untuk anak-anak sekalian, nanti kalau anak-anak sudah melakukan absen ya melalui subscribe di YouTube Bapak, kemudian jangan lupa kerjakan tugas seperti yang ada di slide ini. Sudah Bapak buat contoh, yaitu tabel yang nantinya Anda akan isi itu negara-negara ASEAN, kemudian ibu kota negaranya apa, pemimpin negaranya siapa namanya, kemudian bentuk kepemimpinannya. Ya, bentuk kepemimpinannya ada yang seperti ya ada kepresidenan, nanti Anda cari sendiri di referensi-referensi lain. Kemudian setelah selesai di buku catatannya dicatat, kemudian difoto, lalu kirimkan ke nomor WA Bapak yang tertera di slide tadi. Jadi kepada anak-anak kami untuk bisa melaksanakan tugasnya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah mendampingi anak-anak belajar. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berakhir supaya kita bisa bertatap muka lagi, belajar seperti biasa. Karena macam manapun belajar dengan cara langsung dan juga daring sangat berbeda. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.